Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadir Rafisa dengan NIM 2105120438 dari kelas TIB 23. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 2 yaitu praktikum mengenai sniffing di JNS3. Mari kita membahas tentang pengetahuan pengertian umumnya. Sniffing. Apa itu sniffing? Sniffing adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mendengarkan dan merekam lalu lintas data yang melintasi jaringan komputer. Aktivitas ini dapat dilakukan untuk tujuan yang sah, seperti debugging jaringan, namun sering dikaitkan dengan aktivitas berbahaya atau pencurian data, terutama jika dilakukannya tanpa izin. Apa tujuannya? Sniffing bisa mendapat dua tujuan, mengenai positif atau negatif. Yang pertama, kita akan membahas tentang yang legal atau positif. Monitoring performa jaringan, memantau kinerja jaringan, mendeteksi masalah, dan mengidentifikasi ancaman keamanan. Yang kedua, troubleshooting masalah jaringan, mencari tahu masalah yang terjadi pada jaringan, seperti lambatnya kecepatan atau gangguan koneksi. Dan yang ketiga, yaitu audit keamanan oleh administrator IT. Yang kedua, kita akan bahas tentang yang bagian sisi ilegal atau negatifnya. Pertama, pencurian data, menyadap lalu lintas data dan mencuri informasi sensitif seperti password, informasi akun, nomor kartu kredit, dan data pribadi lainnya. Yang kedua, mengganggu jaringan, mengganggu kinerja jaringan, atau menyebabkan gangguan lain yang terhubung. Dan yang terakhir, untuk memata-matai komunikasi pribadi kita. Ada beberapa jenis-jenis sniffing. Yang pertama, passive sniffing. Sniffing yang dilakukan hanya untuk mendengarkan lalu lintas data tanpa melakukan modifikasi atau intervensi terhadap jaringan. Ciri-cirinya hanya membaca paket data yang lewat. Sulit terdeteksi karena tidak ada perubahan pada jaringan. Biasa terjadi di jaringan hub atau jaringan wireless tanpa enkripsi. Tujuan umum untuk memata-matai email, HTTP, FTP jika tidak terenskripsi. Mengambil informasi login atau data rahasia lainnya. Yang kedua, ada active sniffing. Sniffing yang dilakukan dengan intervensi langsung pada lalu lintas jaringan seperti memalsukan alamat MAC, melakukan ARP spoofing atau DNS spoofing. Ciri-cirinya yaitu lebih agresif dan berisiko tinggi. Bisa menyebabkan gangguan jaringan, digunakan untuk menembus jaringan switch yang membatasi broadcast paket. Metode yang sering digunakan yaitu ARP spoofing, MAC flooding, DHCP spoofing, dan DNS spoofing. Yang ketiga ada web sniffing, yaitu sniffing yang mentargetkan data yang lewat melalui web, khususnya HTTP yang tidak terenskripsi. Contoh menangkap cookie sesi pengguna, menyadap permintaan API, atau data login dari form yang tidak dienkripsi. Yang keempat ada protokol sniffing, yaitu menargetkan protokol tertentu, misalnya SMTP, email, FTP transfer file, telnet, remote shell, HTTP, atau web biasa. Tujuan sniffing ini untuk mencuri password, melihat isi pesan atau email, menganalisis kebocoran data dari protokol yang tidak aman. Yang kelima, ada application level sniffing. Sniffing yang mentargetkan aplikasi tertentu seperti mobile apps atau web apps. Umumnya menggunakan tools seperti Bluetooth untuk intercept HTTP request or response. Fiddler dan Charles Proxy dipakai untuk menganalisis celah keamanan aplikasi, melakukan reverse engineering, dan melihat data sebelum dan sesudah enskripsi. Berikut jenis-jenis sniffing secara rangkuman ya. Jenis sniffing, passive sniffing, cara kerja mengamati lalu lintas, targetnya data broadcast, dan risikonya rendah. Active sniffing, intervensi di jaringan, semua lalu lintas, dan risikonya tinggi. Web sniffing yaitu targetnya web traffic, dan targetnya apa yang inginkan yaitu cookie dan loginnya. Dengan risiko sedang. Protokol sniffing dengan cara kerja sniff protokol tertentu, apa yang dicari yaitu FTP, telnet, dan SMTP dengan risiko sedang. Dan application level sniffing dengan cara kerja target aplikasi dan API dengan target HTTP, API, payload dengan risiko yang sedang sampai tinggi.
Lanjut, kita memulai pembahasan ke praktikumnya. Karena belum diproses running, jadi indikator masih merah. Sekarang kita coba running. Auto device, yes. Kita tunggu untuk membuka virtual box-nya. Dari dua PC ini, PC pertama PC 2, akan saling share file rahasia berisikan bunuh raja malam ini .txt atau isikan teks. Kemudian dari PC 1 dari PC 2, karena tidak ada proses transkripsian, jadi teks tersebut dapat disniffing oleh pihak ketiga atau orang ketiga. Kita buka kalau ada networknya sini, ini properties, kita tunggu sebentar, ke internet protocol TCP/IP, kita buka properties ini. Varian obtain an IP address automatically atau kita isi sendiri IP address-nya. Di PC 1 juga kita buka local area network-nya di PC 2. Kita properties. Detik juga di internet protocol property juga useful IP address. IP address-nya bisa satu. Kita generate untuk subnet mesh-nya. Cek lagi ini guys, di IP address-nya di 192.168.1.1 dan subnet-nya 255.255.255.0. Ya, oke. Lalu kita isi juga di PC 2. Subnet mesh. Sekarang sudah IP address sudah terisi semua, kita oke. Kita kembali. Sekarang kita coba tes melalui command prompt di PC 1 dan PC 2. Kita sudah terhubung, kita sudah berkaitan. Tapi berarti mereka sudah terhubung. Sekarang kita coba membuat filenya di PC kedua. Coba buka dulu untuk membuat dokumen di sini. Kita buat folder. Kita kasih nama rahasia. Untuk foldernya, kita membuat sebuah teks. Kita buat dokumen di sini. Teks dokumen daftar rahasia. Sudah terisi rahasia.txt, kita buka. Lalu kita tuliskan pesan mengenai bunuh raja malam. Ini bunuh raja malam ini sekarang kita save. Kita cek ulang apakah sudah benar save. Ya, sudah tersave bunuh raja malam ini. Kita sharing folder ke isi 1. Menjadi rahasia di kanan, sharing security, share disclosure, namanya rahasia.
Lalu kita oke. Sekarang kita cek di puisi satunya. Saran dari puisi 2 ini. Oke. Kita tunggu. Gavel. Ya. Di sini sudah tersambung dengan pesan-pesan rahasia. Kita cek dulu. Nah, rahasia. Dan berisikan pesan bunuh raja malam ini. Sekarang kita kembali ke CNS3 untuk ngecek. Sekarang kita coba capture di website. Kita start capture di sini. Kita tunggu dulu websitenya. Sekarang kita buka box yang kedua. Kita copy filenya. Ini kita copy dulu filenya. Cek di websitenya. Sekarang kita mencari tulisan yang ada tadi. Kita cari dulu yang ada tadi. Jadi selanjutnya ini tertulis pesan bunuh raja malam ini. Sekian pembahasan dari saya mengenai apa itu sniffing dan cara kerja praktikum yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.